Pak Pak Marwan dulu ya, baru Pak Aceh. Silakan Pak Marwan. Maka indikator inilah yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita semua. Berarti artinya adalah indikator tentang UMP ini harus menjadi perhatian dari Kementerian Sosial. Kemudian saya juga masih mencatat terkait dengan permasalahan pena graduasi. Saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Menteri yang memang ternyata selalu berulang kali bahwa mindset kita ini, Kementerian Sosial maupun Komisi 8 tidak harus meninabobokan masyarakat Indonesia untuk menjadi mental meminta-minta. Bahwa oke, masih ada rakyat di bawah garis kemiskinan, tetapi tidak harus membuat mereka terlena dan harus masuk menjadi penerima PKH dan BPNT. Seolah-olah kalau mereka tergraduasi, mereka tidak terjamin oleh negara. Bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri menurut saya harus terintegrasi dengan beberapa channeling yang sudah dilakukan oleh Kementerian KL lainnya. Saya mencatat graduasi PKH yang hari ini ditangkap oleh lembaga keuangan yang punya akses modal seperti halnya Ultamikro, BRI, kemudian Pegadaian, PNM Mekar, harusnya ini bisa kita link and match-kan sehingga fungsi dari keberadaan Kementerian Sosial bukan setelah digraduasi membiarkan mereka, tetapi kita memfasilitasi mereka dengan bantuan permodalan perbankan yang memang selama ini ada di lapangan. Terakhir mungkin pimpinan yang ingin menjadi catatan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial bahwa selama kita mengalami guncangan bencana yang ada di Indonesia, bahwa masyarakat kita ini tahu yang akan menangani masalah bencana ini bukan hanya BNPB, tetapi ada Kementerian Sosial. Ibu Menteri tadi menyampaikan bahwa target yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, baik itu untuk korban bencana alam, bantuan logistik, itu sudah lebih dari 100%. Tetapi mungkin yang menjadi catatan kami adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan anggaran tersebut, gitu kan, anggaran yang memang harusnya kita support untuk Kementerian Sosial. Karena ternyata pada saat kondisi di lapangan, baru setengah tahun kita berjalan, kondisi logistik di Kementerian Sosial sudah kosong, gitu kan. Nah, ini perlu menjadi catatan dari Komisi 8. Kemudian kaitan dengan lumbung sosial, dan lumbung sosial ini perlu menjadi program yang diunggulkan oleh Kementerian Sosial khususnya untuk daerah-daerah yang ditargetkan sangat rawan terhadap bencana. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi? Boleh lanjut. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ihsan dengan Ibu Endang Maria, Ibu Mensos. Kaitan dengan pilar sosial yang tadi awal saya sampaikan, bahwa kita perlu penguatan, dan kaitan dengan P3K yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, kita terbentur dengan aturan Menpan RB. Bahwa aturan Menpan RB itu mengatur tentang rekrutmen. Jadi memang kalau memang kita ingin mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk menjadi corong dari Kementerian Sosial di bawah, sebaiknya kita mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Menpan RB, rekrutmen baru, sehingga kualitas pendamping sosial yang nanti akan muncul adalah kualitas yang memang diinginkan oleh negara. Itu saja, terima kasih banyak. Ada Pak Marwan? Tambahan? Ada tambahan? Sudah habis? Oh, ada Pak Wisnu dulu ya, silakan Pak Wisnu. Mohon izin Ketua. Dikitnya kita Ketua, saya jawab. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua, Pimpinan, Ibu Menteri dan beserta jajarannya untuk feeding kita kali ini. Yang pertama saya sampaikan terkait evaluasi penanggulangan bencana banjir
Ibu di Kota Semarang. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa pada Bu Menteri, Pak Sekjen, serta rekan-rekan Kemensos yang telah merespon dengan cepat laporan kami terkait dengan musibah banjir akibat cuaca ekstrim yang melanda di Dapil. Dan ini yang paling parah sepanjang tahun. Kemarin pun saya di lokasi bersama Pak Kepala BNPB untuk mengecek tanggul yang jebol di daerah Demak yang imbasnya sampai ke Kota Semarang. Ibu Menteri saya hormati, selain memberikan apresiasi, beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan evaluasi kinerja rekan-rekan Kemensos di bawah terkait dengan penanganan bencana banjir yang lalu di Dapil kami. Hasil dari fungsi pengawasan ini perlu saya sampaikan sebagai wujud perhatian saya secara khusus terhadap Ibu Menteri sekaligus kepedulian kami Komisi 8 DPR kepada mitra strategis kami dalam hal ini Kemensos agar kinerjanya lebih baik ke depannya insya Allah. Yang saya hormati Ibu Menteri sebagai pihak yang ikut turun langsung saat itu kami di lapangan. Jadi kabar dari Pak Sekjen saat itu ada 3 sentra Kemensos yang sekaligus dikerahkan langsung ke lokasi untuk membantu warga kami di Semarang. Tapi saat itu yang saya bayangkan itu ada truk bantuan yang begitu banyak ya, besar karena dari 3 sentra langsung. Sebagaimana terjadi tahun 2000-2003 lalu itu 1 truk bantuan logistik. Akan tetapi kemarin itu ya 1 unit mobil elf saja. Itu pun dari sentra Atasena Magelang. Dan paket makanan sekitar 100 paket yang itu selesai hanya buat sekali buka puasa. Jadi ini sangat tidak cukup ya sejujurnya. Dan sementara itu ketika melalui staf saya menghubungi Korlap dan Kemensos untuk memberi support ke posko pengungsian yang kami kelola, justru tidak ada respon saat itu. Ada beberapa chat yang memang tidak direspon, ini kenapa gitu ya, padahal centang biru. Jadi ini untuk menjadi perhatian. Jadi Ibu Menteri yang saya hormati, ini karena rasa rindu ya, sudah lama nggak berjumpa, maka saya pun terbang langsung tadi dari Dapil. Jadi kita insya Allah harus jaga terus hubungan kemitraan ini yang sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi tolong dipesankan untuk ditekankan kepada anak buah Ibu yang ada di sana, ya meresponlah ketika kita ada beberapa yang langsung kita sampaikan, tidak usah melalui harus saya gitu, tapi staf pun juga mereka adalah kepanjangan tangan dari kami yang duduk di sini. Yang kedua, setelah tadi evaluasi tentang bencana dan saya dapat kabar baik juga dari komisi, besok akan berkunjung ke sana beberapa kawan-kawan. Yang kedua adalah penambahan kuota Ibu untuk program Kemensos, yaitu pena dan revlog untuk korban terdampak bencana. Ini kami ajukan kenapa? Karena masih terkait dengan penanganan banjir pula. Jadi ketika kami kunjungi di pengungsian, ini kami menyerap banyak sekali aspirasi dari warga, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pedagang, pelaku usaha mikro yang terpaksa tidak bisa lagi jualan karena barang dagangannya hanyut, bahkan hilang akibat banjir. Jadi ada banyak warga kami yang terancam miskin akibat musibah ini kalau kita tidak segera bantu. Jadi jika perlu syarat DTKS untuk sementara dikesampingkan, karena bagaimanapun juga ini sifatnya extraordinary sehingga butuh penyelesaian yang extraordinary juga dari kita. Terakhir, yang ketiga, ini evaluasi kinerja teman-teman PKH. Kita sudah sepakat bahwa tolong semuanya, saya sudah sampaikan di sosialisasi juga di berbagai agenda, di pilar-pilar yang sudah kami ajukan. Teman-teman jangan terjebak kepada politik praktis.
karena adanya program ini adalah daripada Kemensos, bukan program dari kepala daerah. Sampai saya pun bikin rilis begitu sering gitu terkait mengingatkan hal tersebut. Saya catat di Kendal itu dikooptasi oleh salah satu kepala daerah untuk berkampanye kakak kandungnya di sana. Dan ketika saya cek di lapangan pun saat pleno itu di KPUD mereka menjadi saksinya, Bu Menteri. Ini bagaimana ini? Ya, jadi kasih namanya Pak, saya dikasih namanya. Ya, itu menjadi bahan perhatian, bahan pertimbangan dan teguran kalau perlu diganti. Ya, mau seorang koordinator kabupaten dia menjadi saksi di KPUD. Ini bagaimana? Ya, tidak sesuai dengan kesepakatan kita sejak awal bahwa mereka adalah bagian daripada Kementerian Sosial yang menjalankan tugas-tugas dari Kementerian Sosial. Terima kasih sekali Pak Ketua, saya kembalikan. Ya, makasih banyak Pak Wisnu. Saya kira poin terakhir itu nanti apa perlu dijawab atau bagaimana. Jangan sampai kita juga bagian dari itu selama ini. Pak Gida, Pak masih ada tambahan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua yang catatan saya sudah didahului oleh yang mendahului kawan-kawan, termasuk pertanyaan yang sedang viral atau sedang banyak dipertanyakan. Tapi saya tidak akan mengulangi, saya akan menambahkan beberapa poin yang mungkin tidak disebut atau bahkan disinggung sedikit. Pertama terkait pena. Sejak awal kami mendukung program ini, Bu Menteri, dengan harapan dan tujuan tadi disinggung oleh Bu Seli kalau nggak salah, dengan tujuan bahwa kita berharap masyarakat kita tidak terbiasa kita beri, atau dengan kata lain keberadaan Kementerian Sosial bukan hanya sekedar memberikan bantuan dan dari tahun ke tahun jumlahnya tidak berkurang, bahkan bisa jadi meningkat. Dengan harapan itulah kemudian pena ada, bila perlu konsekuensinya mengurangi anggaran untuk bantuan, nggak apa-apa korbankan 1-2 tahun misalnya, tapi diutamakan ke pena dengan harapan penanya kemudian sukses. Karena kalau hanya bantuan sosial yang selalu diberikan, seterusnya itu akan menjadi, dan kami setuju itu Bu Menteri, dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, kita tetap mendukung itu untuk berjalan. Nah, pertanyaannya begini, berapa jumlah penerima pena? Ya, enggak, yang kemarin, yang dalam laporan ini, Pak. Ini kan disebutkan penerima pena yang pendapatannya belum meningkat setelah diintervensi, itu jumlahnya 61. Kemudian penerima pena yang pendapatannya meningkat tapi masih di bawah garis kemiskinan, jumlahnya sekian. Dan seterusnya. Ya. Nah, total yang dapat bantuan ini, angka ini semua atau angka ini yang cuma dilaporkan jumlahnya hanya yang di sini, di halaman 14. Ya, itu yang pertama. Nanti bisa Ibu jawab dari berapa total program pena yang diberikan, kemudian rinciannya yang di lembaran ini dijelaskan. Yang kedua,
ini yang sering kali kita tanyakan juga terkait DTKS. Kita melihat ada upaya yang serius Bu Menteri dari Kementerian Sosial untuk melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi terus kami di lapangan juga tujuannya juga artinya membantu Kementerian Sosial, tapi ada banyak kita temukan juga masyarakat yang tidak mampu, yang kemudian itu tidak masuk dalam DTKS. Saya kasih contoh tanpa sengaja Bu Menteri, di Jawa Timur saya membaca Tribun Jatim. Ada seorang nenek tua berusia 90 tahun, namanya Bu Semi. Bu Semi. Tadinya saya mau bilang Ibu Semi itu 90 tahun tetapi fisik dan pendengarannya cukup bagus, malah penglihatannya mungkin lebih bagus dari saya, karena saya sudah menggunakan kacamata, ibu itu tidak. Dia hidup sebatang kara di Magetan, Bu. Sebenarnya sudah pernah saya kirim di grup dan langsung mendapat respon memang dari Pak Pepen kalau nggak salah. Hidup sebatang kara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat lempeng itu, kerupuk lempeng itu dengan bayaran Rp5.000, dan itu tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya. Dan saya sempat, Bu, kebetulan saya datang itu, begitu saya baca di Tribun, saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya. Saya cari alamat itu dari berita yang dimaksud dan alhamdulillah saya temukan, dan benar memang orang ini memang sebatang kara, dan kebetulan dia memasak, mohon maaf Bu, karena tidak ada beras. Dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa menu apapun. Saya tahu mungkin ini temuan saya 1-2. Saya yakin Ibu Menteri menemukan banyak hal seperti ini, karena wilayah yang Ibu tangani adalah di seluruh Nusantara ini. Sementara Bu, cerita dari Bu Semi ini saya langsung dan rekamannya saya rekam semua. Yang kasihan itu dia seringkali melihat tetangganya menerima beberapa kali bantuan. Ya mungkin tetangganya memang layak juga dibantu, tetapi dirinya tidak menerima bantuan. Nah, supaya tidak panjang Bu Menteri, artinya begini, hal-hal seperti ini tentu banyak Ibu temukan. Sementara di sisi yang lain, di desa yang sama, saya karena harus menyelidiki itu, ada orang yang menurut informasi teman saya di lapangan yang tidak berhak menerima, dia mendapat bantuan. Pertanyaan sederhana begini Bu Menteri, kalau ada kasus seperti ini Bu Semi dan dia tidak masuk dalam DTKS, kebetulan saya sebagai anggota Komisi 8 yang melihat itu, saya bisa lapor dan tentu akan dapat respon, dan alhamdulillah Pak Dirjen langsung merespon itu, walaupun saya belum tahu ya tindak lanjutnya, karena memang jujur saya belum mengirimkan KTP-nya waktu itu, tapi sekarang saya sudah siap. Ya, sudah ya.
Nah, ada 2 lagi yang memang saya belum kirim di desa yang sama. Tetapi yang ingin saya tanyakan, kalau saya yang menemukan, saya bisa langsung memberikan laporan ke grup dan begitu cepatnya Kementerian Sosial merespon. Pertanyaannya, ketika itu terjadi di daerah yang lain, siapa yang bisa mengusulkan nama orang tersebut yang tidak masuk dalam DTKS agar dia bisa? Petugas PKH kah? Kepala desa kah? Yang kita sama-sama tahu di lapangan agak sulit mencoret KPM yang sebenarnya sudah tidak layak menerima, tapi dia tetap menerima, dan ketika harus dikeluarkan ini ada banyak hal yang menyebabkan mereka tidak berani. Entah itu ancaman, entah itu kepala desa tidak berani mencoret KPM yang sudah mampu dan tidak layak menerima, tetapi dia masih tetap menerima dan tidak bisa dicoret. Tetapi saya harus juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial bahwa problem utama di Kementerian Sosial sejak ke menteri-menteri sebelumnya ini kan memang persoalan DTKS. Nah, tetapi ada perbaikan-perbaikan yang tentu kita harus juga pahami belum sempurna dan harus terus kita upayakan untuk mendekati kesempurnaan. Nah, yang ini yang ingin saya tanyakan tadi Bu Menteri, siapa yang bisa memiliki wewenang atau cara mengusulkan dari bawah bahwa KPM ini seseorang yang tidak masuk dalam DTKS dan dia susah, sangat perlu dibantu, itu bisa mendapatkan bantuan, dan sebaliknya yang sudah tidak mestinya tidak mendapat bantuan seyogyanya itu bisa dihapuskan dari data kemiskinan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jujur terakhir Bu Menteri, penutup, saya nggak bisa bayangkan, saya kan wilayah saya terbatas Bu, yaitu dapil saya hanya beberapa kabupaten. Saya waktu peristiwa saya datang ke rumah Bu Semi, jujur Bu Menteri, ini saya nggak butuh pujian, saya menyampaikan apa adanya. Waktu saya datang ke rumah Bu Semi itu, saya melihat wajah Bu Menteri di sana. Ini bulan puasa, saya tidak berbohong Bu. Yang ingin saya sampaikan, saya melihat wajah Ibu Menteri karena saya hanya wilayah yang saya tangani itu hanya 4-5 kabupaten, sementara Bu Menteri itu di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya tidak ingin pujian. Ini bulan puasa, apa yang saya sampaikan ketika saya datang ke sana, wajah Bu Menteri yang saya lihat karena begitu berat dan banyaknya tugas yang harus diemban, tetapi kita sama-sama memiliki niat yang baik yang sama untuk kemudian bagaimana program bantuan ini bisa tepat sasaran. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wido. Selanjutnya pimpinan Pak Marwan dulu ya, baru Pak Aceh. Silakan Pak Marwan. Sementara rekomendasi BPK menemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Itulah karena kesemrawutan data kita. Rekomendasi BPK itu hasil pemeriksaan atas penetapan dan penyaluran bansos sembako menunjukkan permasalahan sebagai berikut. Terdapat 6.596 KPM bansos program terindikasi merupakan ASN. Nilainya 44 miliar. Berikutnya terdapat indikasi mereka sudah punya jabatan dan terdaftar bekerja. Indikasinya 3 miliar. Terdapat juga
salur 30.436 KPN Bansos program sembako yang sudah bekerja. Ini semua menunjukkan betapa beratnya beban Mensos. Padahal kita sudah punya data. Jangan-jangan kesemrautan data ini disengaja. Ini kembali ke kita berupaya di sini mencari benar-benar data yang punya hak menerima kehadiran pemerintah. Itu yang disampaikan oleh Pak Habib itu. Sementara ada bansos sesungguhnya kita nggak tahu siapa yang menyalurkan. Tiba-tiba ada bansos ini, ada bansos ini, ada bansos ini. Ketika BPK membuat rekomendasi, salahnya Bu Risma. Ini kan nggak adil nih. Orang yang menyalurkan, tapi karena ini bantuan sosial, bantuan macam-macam, evaluasi BPK, salahnya Bu Risma. Memerintahkan, di sini BPK memerintahkan sekjen supaya sekjen memerintahkan BPK dan lain-lain. Ini nggak adil nih Bu. Padahal yang disalurkan ini kita nggak tahu nih siapa yang menyalurkan, ke siapa disalurkan kita juga nggak tahu. Kok penilaiannya kok ke Mensos? Ini luar biasa ini. Jadi ada kesemerautan, ada macam-macam bansos, ada macam-macam yang menyalurkan siapa-siapa, bebannya terhadap Mensos. Ini kesalahan nih. Kalau kita baca ini risalah dari BPK, ini menyakitkan ini Bu. Kita berharap sebetulnya Ibu berteriak nih tentang ini. Ya kalau bukan Ibu yang menyalurkan, kalau bukan lewat DTKS yang kita putuskan, kok salahnya salah Kemensos. Dan catatan ini ya kami belum mendengarkan respon dari Bu Menteri, termasuk ya himbara yang tidak menyalurkan disimpan itu temuan, sehingga mereka menyimpan ini dan diperintahkan dulu baru mereka serahkan lagi ke kas negara. Berapa bulan itu? Kok menunggu diperintahkan baru diserahkan ke kas negara? Enak aja megang-megang duit orang. Ini luar biasa seperti itu. Itu terkait dengan DTKS yang semraut dan yang kita hadapi di lapangan. Tentu yang ditemukan oleh Pak Habib itu kita menemukan juga di lapangan. Sakitnya itu sementara ada yang salah sasaran, miliaran. Ini menyedihkan sekali. Kami ingin memang masa-masa yang akan datang benar-benar yang namanya ya data terpadu itu ada di Kemensos, tidak diambil alih oleh masing-masing pihak. Kalau masih seperti ini ya kita pasti menyakitkan hati kita. Ini yang korban Semeru, Pak. Ini korban Semeru, jadi bencana juga kita latih, kita ajari. Nah, ini dia korban Semeru, sekarang sudah dia bisa graduasi, pendapatannya di atas 3 juta ya. Ini Cianjur yang juga dia sudah keluar. Lanjut. 3 orang dari bencana. Ya, lanjut Mas. Yang lainnya Mas. Mas yang lainnya. Jadi kalau tadi ditemukan, Pak, kalau ditemukan itu bisa diusulkan lewat SMS, bisa diusulkan, iya Pak, lewat comment center bisa, telepon. Kami 24 jam 7 hari, Pak. Comment center itu nerima. Jadi laporannya ada di kami. Nanti itu dikirim ke saya disposisi ke itu untuk cek ke UKE untuk dicek ke lapangan seperti itu. Ini Ibu Semi itu Pak. Ya, seperti itu. Sudah dilanjut. Jadi bisa atau diusulkan usul sanggah Pak. Di aplikasi usul sanggah kami, tapi bisa lewat telepon itu. Lewat telepon, lewat WA 24 jam 7 hari. Nggak ada libur di comment center kami. 31. Makanya tadi di rekapnya comment center itu 47% kalau nggak salah itu bansos, masalah bansos Pak. Ini usul sanggah juga begitu. Ini usul sanggah ini Pak, ini data usul sanggah. Jadi ini usul sanggah ada 2 juta sekian. Harusnya sudah terverifikasi. Yang sudah pengguna yang sudah terverifikasi.
926.000 sekian usulan disetujui. Bisa diusulkan lewat sini, Pak. Bu, izin Bu, Ya. Pak Ketua. Kalau proses verifikasinya dilakukan oleh pendamping ada kami lewat Pemda. Oh, Pemda. Ya. Ya. Misalnya apakah ada Pendamping juga bisa ngusulkan, siapa aja pendamping bisa, PKH Pak. ya? Ya, siapapun bisa ngusulkan ini. Oke. Ini ada datanya, Pak. Siapa? Cuman kita nggak buka nomor handphonenya. Siapa yang nyangga? Siapa yang ngusulkan? Ya, siapa saja. Oh, yang verifikasi. Boleh pendamping, boleh penggunanya. Siapapun boleh. Karena keluhan di DIY ini, para pendamping PKH memang kemudian tidak lagi kembali diperbolehkan melakukan verifikasi. Jadi Pemda yang melakukan verifikasi melalui jejaringnya Pemda. Enggak, Bu, foto-foto ini yang upload pendamping kok. Kami kan kalau ada laporan kami foto foto orangnya, foto rumahnya. Assessment, iya. Rumahnya aja, Bu. Ada nggak contohnya, buka yang usul sangga? Usul sangga Mas Agus tolong. Tolong Mas, usul sangga. Coba cek itu rinciannya. Oh, bisa, Bu, semua bisa pendamping kita. Artinya tidak Semua. hanya Pemda saja, Bu ya? Iya, tidak hanya Pemda, Pak. Dikembalikan ke Pemda. Karena undang-undangnya mengatakan bahwa itu dikembalikan ke Pemda, saya yang mengusulkan ke Pemda. Dalam hal ini Pusdatin. Tapi kita beri waktu 1 bulan, mereka tidak merespon, maka itu kita anggap benar. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang tadi. Ya, itu ini apa namanya? Aturan yang kita sepakati dengan APH, Pak. Dan Kementerian Saya Hukum. dengan Kumham. Jadi 1 bulan, malah mereka ngomong, Bu, terlalu lama 1 minggu. Saya ngomong, janganlah kalau 1 minggu saya masih takut gitu loh, Pak. Jadi saya kirim ke daerah, dalam hal ini Pusdatin ngirim ke daerah. Nah, kemudian daerah kalau tidak menyanjuti dalam waktu 1 bulan, ini kesepakatan dulu 3 bulan, Pak. Terus lama-lama kok nggak balik-balik. Akhirnya udah apa yang nyampaikan, udah Bu 1 bulan aja. Ini contohnya, Pak, laporannya. Seperti ini. Ini laporan seseorang ini. Ada nomor teleponnya. Mohon maaf Bu, saya perpanjang dulu sampai 16.30 ya. Iya. Oke. Jadi seperti ini, Pak. Ya, siapapun boleh mengusulkan, Pak. Siapapun, termasuk dirinya sendiri boleh mengusulkan. Di tempat saya tuh, Pak, saya tiap hari baca surat ini, Pak. Saya tulis tangan, mereka tulis tangan, tulisannya kadang saya nggak bisa baca. Izin Bu, Ya. Ini termasuk juga kalau kepemilikan lahannya bukan milik dia. Terus nggak ada kaitannya toh, Pak. Oh, oke. Kalau Nggak, yang- untuk RST. Yang RST kemarin pernyataan ya dari aparat setempat, jadi ke RW, bahwa tidak ada masalah gitu. Oke. Ya. Nggak, ini perlu kami tegaskan. Karena kan kalau kita selama ini kan kalau RST itu kan selalu soal lahannya harus clear gitu. Ya. Karena BPK yang minta, Pak. Nah, kalau akhirnya saya coba nego saat itu bagaimana kalau Pak RW nyepakati gitu loh, Pak. Apa namanya? Bahwa komunitasnya menyepakati gitu. Ya. Seperti. Iya. Iya. Ya nanti pasti masih mereka ada yang nuntut kami kan, Bu. Makanya saya butuh kesepakatan kesepakatan lingkungan. Kesepakatan lingkungan kami butuh karena ada kemungkinan mereka juga akan somasi kami gitu. Iya, karena kasus di dapil saya itu banyak kepemilikan lahannya punya perkebunan, pegawai perkebunan. Ya, dia dari turun-temurun menempati tanah itu. Jadi kalau ditanya misalnya soal legalitas tanah segala macam, pasti nggak punya. Tapi dia betul-betul sangat membutuhkan gitu. Udah puluhan tahun tinggal di situ. Jadi kira-kira contohnya seperti begitu ya. Ya, ada resiko memang kami dituntut dan BPK menyampaikan, kemudian saya coba sampaikan ke BPK, Pak, kasihan kalau rumahnya roboh siapa yang salah, saya bilang. Akhirnya udah disepakati
kesepakatan lingkungan gitu. Seperti itu kira-kira. Orang 20 juta aja Pak. Itu berapa tahun nambah kan? Itu. Seperti itu gitu. Bu, itu yang soal itu Bu, penerima program PKH yang serta-merta terkat gara-gara udah ya. Jadi kalau yang PBI enggak Pak, enggak ada kami. Oh saya yang wanti-wanti enggak boleh. Di Surabaya itu saya punya program yang dulu Prasa Jalesket Sadikin, sakit menjadi miskin. Makanya saya tahan, kecuali rumahnya memang bagus Pak. Ada bukti rumahnya bagus sekali baru itu kita Tapi kalau enggak. Apa? Tapi kalau soal itu Bu yang tadi ya yang satu keluarga, ini bukan graduasi. Ya, jadi gini Pak. Kalau di luar negeri itu kalau di atas 18 tahun itu bisa KK. Nah, kemarin kami nyarankan bisa KK, Pak. Karena kalau sama saya tetap ditemukan sama BPK, nanti Bapak tegur lagi, ini kenapa ditemukan segini gitu. Artinya solusinya terhadap hal itu bisa kakak. Iya, solusinya itu bisa kakak. Itu jangan dibawa dalam kakak dengan keluarga yang sama. Enggak, kalau Bu, izin, kalau misalnya dia belum berumah tangga, enggak apa-apa Bu, Pak, bisa harus kakak pisah itu. kakak. Iya. Saya kan kita kena Pak kalau itu. Konsekuensinya dia tidak diakui sebagai keluarga dong. Wah enggak lah Bu, enggak lah. Itu kan ada turunannya di dalam kakak itu kan ada nama bapaknya, nama ibunya. Di dalam kartu keluarga itu kan ada, tetap ada. Loh Bu, pemeriksaan itu kalau meriksa sampai ujung mbah-mbahnya itu loh Bu.